بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan untuk kami kepada yang terhormat Pak Taufik Setiaudin yang sudah jauh-jauh dari Indonesia, namun secara screen-nya dapat hadir di Osaka. Ini kan luar biasa. Kalau zaman dulu katanya orang ngerogoh sukmo, jadi jiwanya ada di Indonesia tapi sukmanya ada di Jepang. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya. Kepada yang saya hormati teman-teman Muslim Osaka yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semoga puasa kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan ini, dan kelak kita dapat berada di sisi Allah di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema daripada acara pengajian Muslim Osaka siang hari ini itu adalah strategi memenangkan Ramadan yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Taufik Setiaudin, yang mana beliau ini aslinya berasal dari Brebes. Kemudian saat ini beliau berada di instansi atau lembaga dakwah Pondok Pesantren Sabiluna di Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Betul, Pak? Betul, betul. Alhamdulillah. Kemudian beliau juga adalah sebagai dakwah ambasador di Dompet Duafa Jepang. Untuk rangkaian acara siang sore hari ini di waktu Jepang dan siang hari waktu Indonesia, itu yang pertama adalah akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Mas Nur Rahman Sidik, kemudian dilanjutkan dengan tausiah oleh Pak Ustadz Taufik Setiaudin, kemudian dilanjutkan dengan dialog tanya jawab, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan doa penutup dan penutupan. Sebelumnya, sebelum acara kita mulai, berikut ada titipan dari Dompet Duafa. Apabila kita yang berada di Jepang ini butuh, harus wajib untuk membayar zakat fitrah, Dompet Duafa ini menyediakan istilahnya mengatur zakat fitrah untuk kita. Itu bisa dikirimkan melalui JP Pos dengan nomor rekening yang tertera di slide berikut ini. Dengan jumlah zakat fitrah untuk per orang adalah 1.500 yen per orang, dan atau untuk membayar fidyah itu adalah 500 yen per hari per orang. Dan juga apabila para jamaah ingin berdonasi untuk berbagi buka puasa, kita juga bisa mengirimkan dana kita ke rekening berikut. Nomor rekening ini nanti akan kita kirimkan ke grup lain di Muslim Osaka. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada siang hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Nur Rahman Sidik. Beliau ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Krapyak di Yogyakarta. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Mas Nur Rahman Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada Mas Nurman Sidik. Untuk acara berikutnya adalah tausiah atau pengajian supaya nurani kita dapat tercerahkan di bulan Ramadan ini. Kepada Bapak Ustadz Taufik Setiaudin, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, komunitas Muslim Osaka yang ada di Jepang, alhamdulillah pada kesempatan siang atau sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka dengan sambungan jarak jauh. Alhamdulillah, ya pandemi ini tetap saja insya Allah membawa hikmah. Ya. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi itu kecuali pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun kita berjarak. Ya, kalau perjalanan 2 jam waktu itu kira-kira kalau naik pesawat itu berapa jam kalau ke Osaka? Mas Enggar? Dulu saya menempuh 8 jam, Pak. 8 ya. Dari Surabaya sampai ke Osaka ini. Iya, kalau ke Jakarta berarti nambah itu 9 jam bisa. Ya, alhamdulillah kita terhubung dan saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan kawan-kawan semua. Nah, mudah-mudahan sih pengennya nyusul langsung ke Osaka biar bisa merasakan seperti apa negeri apa namanya kalau di sana, matahari terbit biasanya. Ya, ada sakura ya. Ya,
Musimnya musim apa kalau sekarang nih di sana? Sekarang ini sedang musim semi, Pak. Oh, musim Kebetulan semi. kemarin sudah musim dingin, tapi sekarang musim Oh, semi. ya, berarti sedang mulai muncul keindahan baru ya. Iya, betul. Nah, saya 2 tahun lalu ditugaskan dari Dompet Duafa itu ke Beijing. Oh, Ya, mungkin suasananya kurang lebih sama ya. Jadi setelah musim dingin sudah mulai pergantian ke musim panas itu. Ya, berarti tidak terlalu apa namanya? eh, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas panas. juga belum, tapi puasanya panjang ya. Iya, betul. Oh gitu ya. Insya Allah buka puasanya jam 6.38 nanti. Jam 6.38. 38 Tadi waktu sahur jam Jepang. berapa? Subuhnya jam berapa, Mas? Subuhnya jam, seingat saya itu jam 4 deh. 4 Jam ya. 3, sorry. Oh, 3.48 apa sekarang? Maju terus, Pak. jadi maju ya. Iya, Jadi durasi puasanya lebih panjang. semakin panjang. Ya, lumayan. Jadi insya Allah pahala puasanya lebih panjang Muslim di Jepang Amin. daripada Muslim di Indonesia. Amin. Relatif pendek. Ya. Baik, kesempatan sore hari ini, siang hari ini saya akan sedikit menyampaikan ya tausiah singgah kayaknya kita ini selevel lah sama-sama anak muda kayaknya ya. Saya belum tua-tua amat lah gitu. Jadi kalau diminta untuk menyampaikan tausiah ya belum waktunya, ya ceramah ya bolehlah ceramah, tapi tausiah sih kayaknya belum. Jadi ini kita berbagi rasa apa yang saya bisa nanti sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, karena kita semua ada dalam 1 bulan di mana kesempatan kita sangat terbuka lebar, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kita kaum muslim, di mana mungkin ya bagi sebagian orang, karena ya manusia itu menus isine dosa. Jadi manusia itu makhluk yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa. Ini udah pasti lah. Mau siapapun dia, mau berjubah, mau berpeci setinggi apapun, mau berkalung sorban apapun, tetap saja namanya manusia. Al-insanu mahallul khotok wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah, lupa, atau mungkin agak bahasanya lembut disebutnya alfa, gitu. Wanisian dan lupa. Nah, kita ini sering lupa karena manusia itu disebut insan linisyani. Ya. Manusia itu disebut sebagai insan karena kita nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Dan itu karakternya manusia. Makanya kadang baik kalau sedang ingat. Nanti kalau sudah mulai lupa, apalagi lupa ingatan, udah nanti dia akan mengikuti kecenderungan yang lain. Di awal pertemuan ini saya ingin sampaikan sebelum masuk ke ini tema kita, strategi memenangkan Ramadan. Nanti masuk ke tema sih sebentar aja, karena strateginya cukup saya sampaikan dalam bentuk ini aja, kesimpulan aja. Jadi karena waktunya cukup panjang, jadi mohon maaf kalau kita ngalor ngidul dulu gitu ya di pendahuluan ini. Saya sebenarnya senangnya menyampaikan ceramah itu yang singkat, 7 menit. Cuman ini karena waktunya sudah disiapkan katanya 1 jam. Kalau ya, saya sampaikan 7 menit sudah selesai, nanti saya dimarahin itu. Tugasnya tidak dijalankan dengan baik. Jadi saya ingin sedikit ngalor ngidul dulu ya. Di pendahuluan saya ingin sampaikan satu ayat dalam surat Asy-Syams.
Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua ayat sih tadi. Berurut. Wa nafsin wa masawwaha. Demi nafs, jiwa kita manusia. Wa masawwaha, dan penyempurnaan penciptaannya. Jadi jiwa manusia itu diciptakan sudah sempurna dengan karakteristiknya yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, salah satu yang berbeda itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kemudian diilhamkan oleh Allah kepada jiwa manusia itu fujuraha. Ada potensi fujur, potensi jelek yang nilainya buruk, yang nilainya negatif, jahat, buruk. Nah, itu potensinya sudah Allah berikan kepada manusia. Sudah dari sonoknya. Fa'alhamaha fujuraha. Kejelekannya, keburukannya sudah diilhamkan kepada manusia. Udah ada paketnya begitu. Wa taqwaha, dan yang kedua, nah, potensinya potensi yang positif. Taqwa. Nah, disebutkan dengan kalimat taqwaha, wa taqwaha, dan potensi baiknya manusia. Jadi baik dan buruk itu dua-duanya sejalan, diciptakan oleh Allah untuk manusia yang spesial, karena saking spesialnya lebih spesial dari malaikat, lebih spesial dari iblis, dari jin. Coba kalau malaikat kan memang hanya diciptakan oleh Allah dengan satu karakter. Karakternya positif, selalu mentaati dan tidak pernah maksiat. Nah, kalau itu kan ya mulianya mereka karena memang sedemikian rupa diciptakan oleh Allah. Sedangkan manusia diciptakan dengan dua potensi tadi. Buruk dan baik sama-sama ada. Oleh karena itu, pasti akan kita temukan bahwa manusia itu secara lahiriah, alamiah, natural, dia pasti akan tahu mana yang baik, mana yang buruk dari awalnya. Begitu. Jadi paketnya manusia itu begitu. Dan itulah manusia. Jadi punten untuk tidak melihat bahwa kita ini di luar Islam pasti buruk gitu ya. Dan Islam itu pasti sempurna, yang sesuai dengan syariat yang diridhoi oleh Allah. Dan yang lain, agama yang lain sama sekali tidak punya nilai kebaikan. Nah, ini agar kita juga sedikit mempertimbangkan itu, karena manusia sejahat-jahatnya mereka pasti punya hati nurani. Dan hati nurani itu juga diberikan kepada setiap manusia, karena itulah paket dasarnya begitu. Bahkan termasuk kalau kita pahami dulu di masa Nabi, nah ini juga kita kembali ke masa sebelum Nabi diutus oleh Allah, disebut masa jahiliyah. Kan? Masa sebelum Islam datang, bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah. Masanya masa jahiliyah, orangnya, bangsanya bangsa jahiliyah. Jahil itu kan artinya bodoh. Bodoh. Tapi apa betul orang Arab itu bodoh? Orang Mekah itu bodoh? Belum tentu. Karena kalau kita bayangkan, kalau Nusantara kan dari zaman dulu gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Sudah subur dari dulu. Nah, kalau orang Mekah, kalau kita bayangkan tanah yang gurun pasir, nggak ada kebun, yang ada di kebun itu kan di Madinah. Di Mekah itu kan adanya gurun pasir, nggak ada sungai, nggak ada kali. Yang ada hanya sumur. Yang ada pun sumurnya hanya satu, sumur Zam-Zam. Tetapi kalau dilihat sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi pun, isinya di Mekah itu pedagang. Yang sebenarnya kelasnya kelas sudah internasional gitu, karena lintas negara. Gitu. Di ila fi Quraisyin ila bihim latas sita iwas sayyid.
demi perjalanan dagangnya bangsa Quraisy, suku Quraisy, musim panas, musim dingin, antara ke Yaman, ke selatan, sama ke Syam. Itu kan udah beda negara. Itu orang Arab. Pinter nggak itu kalau bukan disebut bodoh, berarti bodohnya dari mana? Bodohnya itu dari sisi di mana masyarakat ketika itu tidak tahu jalan, bahwa mereka itu sudah dicekoki oleh paham dari nenek moyang mereka bahwa hidup itu ya untuk kebahagiaan saat itu. Harta benda duniawi itulah nilai kebahagiaan yang harus mereka tuju. Dan untuk mendapatkan itu bisa jadi mereka saling sikut, tonjok-nonjok, bahkan mungkin saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Mereka lupa bahwa dulu para nabi sebelumnya sudah mengajarkan tentang adanya ketauhidan dan keyakinan kepada adanya akhirat. Jadi agama itu datang kemudian memberi pencerahan bahwa untuk kepentingan dunia, ya memang itu boleh. Itu memang manusia akan selalu mencari itu, tetapi jangan lupa adanya akhirat. Begitu. Itu makanya Islam datang dengan nilai yang terbesar itu iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Karena keyakinan kepada hari akhir sudah tidak ada lagi di masa itu, di masa jahiliyah itu. Nah, tapi apa betul tadi itu kan sudah sedikit kita lihat, ada tetap saja nilai-nilai kebaikan. Nah, ini untuk melihat bahwa nilai baik yang tadi disebut dengan takwa itu milik setiap orang, bahkan bangsa jahiliyah sekalipun. Gitu. Karena begitu Islam datang, tidak serta-merta semua yang ada di masyarakat kemudian dihapus sama sekali. Islam menghapus sisi akidah, tetapi banyak tradisi yang baik. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Ya kan? Kalau kita pahami coba yang hadis ini, sesungguhnya aku ini diutus liutammima, agar aku sempurnakan. Jadi biar sempurna. Apanya yang sempurna? Makarimal akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang karim, yang mulia. Di Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa beliau itu diperintahkan untuk menyempurnakan. Kalau namanya sempurna berarti yang lalu itu tidak semuanya pasti buruk, banyak yang bagus, banyak yang akhlak karimahnya bangsa Arab banyak. Bangsa Arab juga menghormati senioritas, menghormati orang tua, menghormati yang sesepuh, itu bangsa Arab sudah biasa begitu. Bangsa Arab dikenal bangsa yang menghormati tamu, dan itu bahkan sampai hari ini. Gitu. Jadi dikenal bangsa Arab itu sangat memuliakan tamunya. Atau ini contohnya, biar kita ini juga ada kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan di masyarakat kita ya. Tidak selalu yang disebut syariat Islam pasti harus berbeda gitu ya, harus tampil dengan sesuatu yang baru, karena bisa jadi tradisi masyarakat dimanapun kita berada itu lahir dari takwanya masing-masing, dari nilai kebaikan. Ini Rasulullah dulu pakai baju, pakai pakaiannya Rasulullah dan pakaian sahabat itu namanya apa? Kita ini mengidentifikasi bajunya Nabi, bajunya sahabat, kita nyebutnya kan gamis ya kan. Gamis itu sebenarnya kan dari khomis, bahasa Arabnya khomis. Khomis itu baju yang biasa dipakai orang Arab, itu kita nyebutnya jadinya baju gamis. Nah, baju gamis itu kira-kira yang dipakai oleh Nabi kan sama dengan dipakai oleh para sahabat. Tapi juga kira-kira dipakai juga nggak oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Ya kan? Kalau ditelusuri sama pakaiannya Nabi dengan sahabat yang sudah masuk Islam maupun yang belum, itu sama-sama masih pakai gamis. Ya.
Sedangkan gamis itu bagian dari tradisi. Karena Nabi tidak menginstruksikan harus bikin bajunya khusus muslim, tidak. Karena pakaiannya sama persis dengan pakaian masyarakat yang ada ketika itu. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa ada di mana yang disebut dengan tradisi kebaikan gitu. Itu kan tradisinya orang Arab yang dipakai juga oleh Nabi, oleh para sahabat. Jadi ini juga untuk menggambarkan bahwa untuk menjadi seorang muslim yang baik itu tidak harus kita berbaju gamis gitu ya, karena baju gamis tidak bisa diklaim itu baju sunnah gitu. Jadi kan sekarang kadang-kala pakai merek kan, ini baju sunnah gitu. Apa kemudian itu betul-betul baju sunnah ya, karena orang kafir juga dulu pakainya juga gamis. Jadi kalau kita hari ini mau pakaian apa saja tidak harus pakai baju gamis gitu, karena gamis bukan bagian dari sunnah Nabi secara ansih gitu ya, karena bagian dari budaya ketika itu. Jadi kita boleh pakai baju batik, pakai sarung, pakai koko gitu, pakai peci hitam putih, walaupun dulu Nabi tidak pernah mencontohkannya persis seperti itu, dan kita nggak usah nyari dalilnya mana, nggak usah, karena dalilnya yang penting nutup aurat kan gitu prinsipnya. Jadi nilai akhlaknya itu baju yang kita pakai itu nutup aurat kan gitu. Nah, ini nilai kebaikan itu sudah ada. Jadi ketakwaan itu juga sebenarnya potensi setiap bangsa, bahkan bangsa jahiliyah sekalipun begitu ya. Ada contoh yang lain juga. Ini Nabi dulu waktu berdagang dan para sahabat pakai uang. Mata uangnya apa namanya? Masih ingat yang dipakai oleh Nabi? Ada dinar, ada dirham. Ya. Dinar dan dirham. Soalnya ini kalau di Indonesia, punten, beberapa bulan kemarin itu sempat heboh juga, ada klaim, ada orang yang ngaku ayo kembali ke masa sunnah karena dulu Nabi pakai dinar sama dirham, ayo kita sekarang pakai lagi mata uangnya dinar gitu ya, dianggap itu cara sunnah gitu ya, karena kita belum paham detail seperti itu. Nah, kalau kita paham kan sebenarnya dinar itu kan punyanya orang Romawi. Nah, kerajaan Romawi dulu itu di Syam, Romawi Timur itu kan pakainya mata uangnya emas, koin emas, itu yang disebut dengan dinar. Nah, sementara di sebelah yang lain Persia, kerajaan Persia itu pakai kepingan mata uangnya perak. Nah, itu yang disebut dengan dirham. Nah, dua-duanya dinar dan dirham itu masuk juga ke Arab dan dijadikan sebagai alat tukar dalam bertransaksi, itulah yang dipakai. Jadi ini untuk membedakan apa benar ini sunnah Nabi, karena Nabi ternyata tidak memproduksi, tidak mencetak uang sendiri. Jadi Nabi tidak waktu itu belum sampai ke tahap itu. Jadi Islam datang dengan syariatnya untuk mengatur bagaimana manusia berakhlakul karimah, bertransaksi dengan bermartabat, dengan diberi koridor agar rezeki yang diterima itu hanya yang halal saja. Nah, syariat Islam itu kan berarti menerapkan kriteria halal dan haram. Untuk menjadi halal ada ketentuannya, tidak boleh mengandung judi, tidak boleh horor, tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh menutupi aib celak satu barang yang diperjualbelikan. Tijaratin antarodin minkum, perniagaannya harus dilakukan ridho biridon, dua-duanya dilakukan dengan ridho, dengan sukarela. Itu kan nilai Islamnya di situ. Jadi bukan dengan dinar dan dirhamnya gitu. Karena ini kemarin kan sempat juga bisa jadi kalau itu melebar kan akhirnya menyalahi hukum yang berlaku gitu ya. Niatnya
menjalankan sunnah tapi pemahamannya masih belum komplit, sehingga tadi bisa jadi menyalahi hukum yang berlaku. Nah, ini untuk meneguhkan bahwa setiap manusia, bahkan setiap bangsa itu punya sisi yang disebut tadi itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang satu disebut fujur, potensi negatif, jahatnya orang, buruknya orang, dan yang kedua potensi baiknya manusia. Disebut tadi dengan takwa. Nah, dan inilah yang nanti akan kita bawa ke pembahasan di mana bulan suci Ramadan, bulan di mana kita hari ini berada, sebagaimana tadi dibacakan ayatnya oleh Pak Ustadz Muhammad Nur Rahman Siddiq. Itu bacaannya udah bacaan Ustadz itu. Kalau santri bacanya ya beda gitu. Kalau Ustadz itu ikhfa'nya, idghamnya itu udah, kalau dari terapi aku itu kiai. Yang kalau di pesantren sana udah keluar dari pesantren itu udah jadi Ustadz, jadi kiai. Hanya mungkin ini saja masih belum keluar ininya, embel-embel depannya. Nanti kalau udah ada doktornya, ada PhD-nya, udah lebih pantas lagi jadi kiai. Baik, nah ini kita ke materi hari ini, sahabat sekalian, tentang Ramadan. Karena Ramadan yang kita maksudkan di sini sebagai wahana. Ramadan dimaknai sebagai sebuah kalau menurut tema kita hari ini, strategi memenangkan Ramadan. Berarti Ramadan ini dipandang sebagai sebuah ajang, gitu ya. Ajang untuk bertarung, berkompetisi. Karena yang namanya memenangkan itu kan berarti ada yang menang, kemudian ada yang kalah. Nah, kalau menang dan kalah itu kan namanya kompetisi, atau yang sejenis dengan itulah. Nah, kita mari pahami itu dalam sebuah kerangka utama tadi itu, bahwa setiap manusia itu sebenarnya sudah punya potensinya tadi itu. Bahkan potensi takwa itu sudah ada. Hanya kita manusia seringkali meninggalkan sisi positifnya kita sebagai manusia. Kita tahu pasti yang namanya nyuri sendal. Mungkin yang agak bandel sedikit gitu. Mungkin ingat gitu masa lalu, karena ingat yang ceramahnya ustadznya, Mas Enggar ceramahnya, bawalah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Jadi dia ke musola, ke masjid, sendalnya butut, begitu pulang bawa sendal bagus. Ya, itu hanya dalih saja kan. Yang namanya nyolong, yang namanya mencuri, siapapun pasti akan bilang kalau itu dosa, kalau itu kelakuan buruk. Cara bahasa saya, orang punya Brebes Banyumasan itu kelakuan badeg. Jadi semua orang pasti tahu gitu. Dari mana dia tahu kalau ngambil harta punya orang itu jelek, buruk? Kan nggak usah pakai dalil, loh. Nggak usah pakai dalil. Nyolong itu dosa, itu harus dalilnya mana kan? Dalilnya mana aja? Dalilnya hati nurani. Jadi kalau hati nurani itu, sebagaimana juga pernah disampaikan oleh Rasulullah, fungsinya untuk memilah yang baik sama yang buruk, ya kan? Yang baik itu matma'anna ilaihil qalbu. Jadi secara umum albirru, yang pernah disampaikan oleh Nabi, albirru kebaikan, yang disebut baik itu apa? Matma'anna ilaihil qalbu. Apa saja yang membuat hati itu jadi tenang, itu namanya kebaikan. Jadi nggak usah nyari dalil-dalil panjang gitu.
baik. Pokoknya kalau kita tenang, santai melakukannya, tidak takut gitu, membuat diri kita pelakunya tenang, nah itu udah gambaran kalau itu kebaikan. Itu Nabi juga sampaikan. Wal ithmu, dan kebalikannya dosa itu apa? Mahaka fi qalbi wa karihta, cara gampangnya sesuatu yang kamu itu nggak suka itu, apalagi kalau ketahuan orang gitu. Wayat tolian alaihin nas, kalau kita ketahuan orang, kita jadi merasa tidak nyaman, tidak mau kita ketahuan orang, jadi ngelakuinnya ngumpet-ngumpet. Nah itu udah ciri dosa, walaupun itu disampaikan oleh banyak orang, dikasih petunjuk sama banyak orang kalau itu kelakuan dosa, ya kita tahu akan kelakuan itu dosa. Nah itulah yang terjadi mungkin sama pencuri, maling itu kalau nyolong sekali pasti dia akan merasa deg-degan. Ya, kalau kita ngambil punya orang kan itu deg-degan, takut ketahuan, nyari jalan yang lain biar nggak ketemu orang atau nggak ketemu sama yang punya, karena kita tahu itu dosa begitu. Jadi deg-degan terus begitu, bikin hati nggak tenang. Itu pertama. Nanti kalau sudah ketagihan, yang kedua beda lagi, sudah mulai agak tenang. Ketiga, keempat, udah itu perasaan-perasaan yang dulu pernah ada hilang. Jadi itulah hati nurani manusia yang kalau sudah berkali-kali melakukan dosa akan hilang perasaan bersalahnya. Hatinya sudah tidak lagi bersih, karena bisa jadi melihat sesuatu sudah dengan kacamata yang dipenuhi dengan dosa, dengan kepentingan, dengan syahwat. Nah, ini nanti yang akan terkait nanti dengan syahwatnya kita manusia. Hawa nafsu itu yang membuat kita sering lupa dengan potensi baiknya itu. Oke. Karena itu Ramadan tadi dibacakan di surat Al-Baqarah, terakhirnya ketika kita semua diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, jadi takwa itu berarti tadi kan sudah ada potensinya kan, waktu manusia lahir, jujur sama takwa. Ramadan hanya menunjuk kita agar kita mengikuti potensi takwanya kita saja, yang kanan saja yang harusnya kita suburkan, yang harusnya ada dalam diri kita itu harusnya potensi yang takwanya itu saja. Tapi begini, kalau sebuah pertandingan, diibaratkan pertandingan, yang menang, yang kalah, yang menang itu pada akhirnya kan dapat medali, piala, apalah namanya, kalau menang gitu. Jadi atau setidaknya ada sertifikat, ada pernyataan tertulis pemenang. Jadi bentuknya itu kata benda gitu. Pemenang, orang yang memenangkan pertandingan. Tapi disinilah bedanya Ramadan, yang tujuan utamanya, ini juga harus diperhatikan betul. Tujuan utama Ramadan berarti kalau dari yang kita bicarakan tadi apa? Tujuannya Ramadan itu apa? Tujuannya puasa itu apa sih sebenarnya? Tujuannya kan biar kita semuanya jadi orang yang bertakwa. Tetapi takwanya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang bertakwa itu dalam bahasa Arabnya sebenarnya muttaqun. Itu pemenangnya loh. Berarti orang yang bertakwanya itu muttaqun atau muttaqin. Tapi dalam surat Al-Baqarah itu tidak disebutkan dengan la'allakum
muttaqun gitu, agar kamu jadi orang yang bertakwa, bukan. Tapi la'allakum tattaqun. Tattaqun itu bentuknya fiil mudhari'. Kalau yang Ustaz Nur Rahman kan kalau mondok kan tahu namanya fiil mudhari', kata kerja, bentuk yang sekarang dan masa yang akan datang. Fil hal wal mustaqbal. Jadi sesuatu yang sekarang dan yang akan datang itu dalam bentuk grammar bahasa Arab itu namanya fiil mudhari'. Nah, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu yang bertakwa itu disebutkan dengan bentuk kata kerja. Jadi bukan dengan kata isim fiilnya, bukan. Bukan dengan isim fa'ilnya, tapi dengan fiil mudhari', kata kerja. Jadi kata kerja itu berarti setelah dapat, bukan berarti itu melekat seperti kita dapat sertifikat tinggal dipajang gitu. Nah, nanti tinggal dibawa sebagai tiket masuk surga gitu. Dengan tiket itu, dengan tiket takwanya, tetapi dengan kata kerja. Jadi ini menunjukkan bahwa Ramadan itu tidak menunjuk pada makna bahwa walaupun kita nanti menang atau bisa jadi disebut kalah, tapi menang kalahnya kita di Ramadan itu bukan karena kemudian kita mendapatkan sertifikat pengakuan secara langsung person sebagai orang yang bertakwa, tetapi bahwa yang disebutkan orang yang menang itu nanti predikatnya akan selalu terbawa, terjaga dalam diri kita, dalam keseharian kita. Karena kita seharusnya menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang keberapanya ini? Yang terakhir kali ya. Ini kesimpulan strategi. Strateginya apa nih kira-kira? Strategi memenangkan Ramadan. Karena kita tahu Ramadan ini kita semua harus menang. Menang dalam pengertian seperti mana nanti diucapkan sebagai bentuk penghormatan dan doa kita ketika nanti Idul Fitri. Ja'alanallahu minal aidina wal faizin. Minal aidina wal faizin, biasanya disingkat begitu kan? Karena kita dianggap orang yang sudah sukses, orang yang menang ketika kita sudah menjalani Ramadan. Tapi kira-kira kemenangan yang seperti apa yang seharusnya bisa kita lakukan agar kita betul-betul memenangkan Ramadan dalam kompetisi kita. Nah, sebelumnya menang. Kalau menang itu kita lawannya siapa kira-kira? Kalau Ramadan kita punya lawan. Karena ada yang gagal ya. Ada yang gagal, ada yang sukses. Ramadan itu harusnya menjadikan kita bertakwa. Itu udah pasti. Tapi bisa jadi Ramadan sama sekali tidak membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Dari mana? Karena kita bisa jadi kalah. Kompetisi kita itu kan punya lawan. Nah, lawannya kita apa? Lawannya kita itu ya tadi naluri. Orang yang lapar, pengen makan, pengen punya sesuatu, itu kan naluri manusia untuk memiliki dan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelipkan dengan yang disebut dengan syahwat. Kalau dalam Al-Quran disebut zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dihiasilah manusia itu dengan kecintaan kepada syahwat. Bentuknya banyak. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wad dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Bentuknya banyak. Dari kecintaan kepada lawan jenis, kepada emas, perak, anak keturunan, kemudian kebun, binatang piaraan, kendaraan, semuanya itu bentuk syahwat. Itulah hidupnya manusia. Kadangkala kita hanya mementingkan yang perhiasannya saja.
Kalau namanya perhiasan itu kan sebenarnya kalau tidak ada di diri kita juga sebenarnya kan nggak apa-apa. Karena itu hanya perhiasan. Tapi ada yang utama dalam diri kita. Nah, yang utama itu sebenarnya takwanya. Nah, hanya manusia itu tadi, kalau tidak disiapkan dirinya, kadang-kala dia kebawa nanti sama hawa nafsunya, sehingga tidak jadi Ramadan yang tidak sukses karena dia tetap saja ngikutin hawa nafsu. Nah, itu lawannya kita di saat pertandingan kita Ramadan ya. Jadi ada naluri, ada hawa nafsu, ada juga malas nih. Malas. Ini yang tingkatannya kita ini mungkin kalau diajak maksiat kayaknya agak susah. Apalagi kalau sudah berpendidikan tinggi kan, pertimbangannya banyak lah. Kalau untuk berbuat ini itu, oh ini baik tidak, baik buruknya pertimbangannya banyak. Tapi kadang kita itu dibuat malas. Sedangkan malas itu sebenarnya juga musuh kita. Bahkan dulu di Jepang, nanti tolong ditelusuri di Jepang waktu dulu setelah dibom Hiroshima Nagasaki itu bagaimana cara untuk membangkitkan masyarakat ketika itu dengan ada slogan. Saya diajarin sama ustadz saya dulu ceritanya dari Jepang. Jepang itu dulu waktu dibom itu kan hancur, tapi tetap saja pendidikan ditinggikan. Al-kaslu aduna itu sampai di transit ke bahasa Arab. Al-kaslu malas, aduna itu musuh kita. Jangan malas, karena malas itu sebenarnya musuh yang tidak terlihat. Nah, termasuk ini Ramadan. Bangun sahur, habis subuh tidur. Karena kita kebawa sama hadis yang dianggap hadis, padahal itu hadisnya dhaif, atau menurut para ulama ahli hadis sebenarnya hadisnya maudhu. Hadis yang bunyinya naumus shaimi ibadatun. Yang sedekahnya berlipat ganda, yang termasuk tidurnya orang puasa saja ibadah. Itu setelah ditelusuri hadisnya dhaif jiddan. Dhaif itu lemah, jiddan itu udah bangetnya lemah. Malah bisa disetarakan dengan hadis maudhu. Hadis maudhu itu berarti hadis yang palsu. Jangan menganggap itu hadis, karena yang menyampaikannya tertuduh dusta. Nah, kalau orang yang rawinya tertuduh dusta, hadisnya udah jadi mungkar, tidak boleh dipakai lagi itu. Karena bisa jadi orang karena hadis itu akhirnya dia terlena, nggak ngapa-ngapain, hanya tidur. Apa benar tidurnya orang puasa ibadah? Jadi sebenarnya yang ibadah itu puasanya, ya kan? Bukan tidurnya. Jadi ini untuk meluruskan dulu, biar orang mentang-mentang puasa ini tidur terus dari pagi sampai nanti mau bangun tinggal buka. Yang disebut ibadah itu kan puasanya. Jadi orang sedang berpuasa itu apa saja, kalaupun diam termasuk ibadah, termasuk tidurnya itu. Tapi bukan tidurnya orang puasa, tidurnya itu yang ibadah, tapi puasanya itulah. Itu. Kalaupun itu mau diambil hadis itu. Jadi al-kaslan adubuna. Jadi itu juga musuh kita, karena bisa jadi untuk orang-orang tertentu seharusnya dia bisa beramal perbuatan yang banyak, seharusnya dia bisa beraktivitas aktif, bisa berprestasi, kok dia diam karena malas. Nah, malas itu sebenarnya asalnya juga dari setan. Sama saja kita mubadir, waktu yang Allah berikan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama saja itu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah itu harus diluruskan dengan berpuasa itu seharusnya kita menang. Menangnya dengan apa? Dengan cara kita, nah ini
strateginya. Ini ke kesimpulan terakhir, ke bagian inti tema kita hari ini. Strateginya apa biar puasa ini kita bisa menangkan? Karena puasa ini kompetisi, jangan sampai kita kehilangan momen. Begitu momennya udah selesai, ini tinggal berapa hari lagi? Ini hari ke-13 kan ya. Ya kalau udah 13 kan berarti tinggal separuh, lebih dikit lah. Masih ada waktu. Ini biar kita bisa tetap menang, strateginya secara gampangnya kayak kita main bola. Main bola itu strateginya bukan dari kekuatan satu saja, bukan hanya dari penyerang saja, tapi juga ada dari sisi pertahanan. Jadi ada kalanya kita bertahan, ada kalanya kita harus menyerang. Bertahan, kemudian balik menyerang. Itu kalau mau menang di pertandingan bola kan begitu. Dan mungkin di pertandingan yang lain juga begitu. Jadi pertahanannya harus kuat, tapi juga harus aktif. Ada pasif. Pasif itu berarti kita hanya menahan saja. Nah, sebagaimana kita di puasa yang hanya bisa menahan rasa lapar dan haus saja. Defense. Kita hanya bertahan saja. Ya bukan berarti puasa lepas dari itu. Memang puasa ya harus menahan, al-imsak itu harus menahan. Tetapi yang dimaksudkan bahwa untuk makan dan minum dan semua yang membatalkan harus kita jaga. Jangan sampai kita lakukan. Karena itu sahnya, syarat sahnya diterimanya puasa kita. Tetapi apa hanya itu saja yang dimaksudkan dengan puasa? Apa kemudian kita diem, nggak ngapa-ngapain, hanya menahan lapar sama haus saja? Ya, kalau cuma menahan lapar dan haus itu bisa jadi nanti kayak kita sebenarnya hanya ini pun menggeser waktu makan, menggeser jam makan. Begitu. Kalau sahur, nah itu menggeser jamnya sarapan pagi. Nanti buka jadi makan malam. Nanti juga malam juga kan makan lagi. Makanya Rasulullah sampaikan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atos. Banyak orang yang puasa, tetapi yang dia peroleh itu hanya rasa haus dan lapar. Lapar dan dahaga. Jadi ini mungkin yang dikaitkan dengan orang yang hanya sekedar mengisi Ramadan itu dengan berdiam diri tanpa berbuat apa-apa, sehingga yang dia bisa lakukan hanya bertahan saja. Ya bukan tidak perlu, tapi memang itu harus, tapi harus ada nilai plusnya ibadah Ramadan itu, karena ini bulan spesial loh. Bulan spesial itu bukan bulan yang hanya kita berlapar-lapar dan berhaus-haus saja. Harusnya ini bulan prestasi. Jadi harus ada aktif. Kita harus melakukan gerakan aktif untuk bisa menang. Kita harus serang balik. Yang musuh-musuh kita tadi itu, hawa nafsunya kita serang, rasa malesnya kita serang. Kita isi dengan amal ibadah kita, dengan kebaikan-kebaikan kita. Nah, biar kita bisa menang. Karena kalau hanya bertahan tadi itu, yang kita hanya peroleh itu ya hanya sah dan tidak sah. Ya, kalau fikih itu kan mengajarkan hanya sampai tataran sah dan tidak sah. Ini batal dan tidak batal. Yaitu hanya kita dapat sontrengan aja, ini sah. Tapi kita tidak dapat nilai. Gitu. Nilainya dari mana? Nilainya dari keaktifan kita mengisi Ramadan. Makanya yang diajarkan oleh para ulama, oleh Rasulullah SAW, banyak cara untuk mengisi Ramadan agar kita bisa memenangkan Ramadan yang kita lalui. Ya, paling gampang rajin sholatnya. Sholat yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan kalau bisa yang sunnah juga ditambah. Makanya ada sholat tarawih. Karena sholat itu sangat penting.
banyak orang kalau di Indonesia ini di sini ya, di Ciputat sini banyak ya. Dia tidur pagi, nanti bangun-bangun udah mau maghrib, zuhurnya kosong, asarnya kosong, molor dia. Di sini loh, di sini. Kalau di Jepang orangnya rajin semua, nggak ada yang begitu. Cuma di Ciputat sini saja. Begitu. Nah, padahal awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Tetap saja nanti yang diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat itu kan sholat. Sholat. Tetap yang diinterogasi, yang ditanya nanti kita itu tetap sholat kita. In sholuhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya benar, sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha. Dia sungguh orang yang sukses, orang yang bahagia. Itu kalau orang yang sholatnya lengkap. Wa in fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasir. Dia pasti menyesal, orang yang rugi. Makanya yang fardu jangan sampai kurang. Kalaupun, kata Rasulullah pernah disampaikan, kalau nanti dihisab manusia di hadapan Allah, ketika yang fardunya kurang, maka Allah menginstruksikan kepada para malaikat, suruh dilihat, hal li abdi min tatawu. Apa hambaku yang ini nih punya yang sunnah gak? Nah, siapa tahu yang sunnah ini bisa nutupin yang wajib, yang fardunya. Gitu. Yang karena yang wajib kan yang fardu itu kan, tapi bisa jadi yang fardunya ada yang kurang, nah, ditutupinya dengan yang sunnah. Nah, Ramadan ini kan kita perbanyak sholat sunnahnya. Nggak tahu kalau di Osaka berarti ada tarawih jamaah nggak nih Mas? Enggak. Biasanya ada Pak, tapi karena pandemi ini ya. Oh, ya. Jadi pandemi ini ya yang membatasi ya. Tapi sholat tarawih itu boleh nggak dikerjakan sendiri? Saya rasa boleh. Boleh. Ya. Sholat sunnah, qiyamul lail di malam Ramadan itu boleh juga dilakukan sendiri. Hanya afdolnya memang berjamaah. Makanya dulu sahabat Umar memerintahkan kepada para sahabat daripada sholatnya sendiri-sendiri. Tadinya kan sendiri-sendiri itu. Nah, lebih baik digabung saja. Ada yang imamin. Begitu. Jadilah sholat sunnah tarawih. Jadi ini pertama, paling utama yang bisa kita lakukan, kita perbaiki sholat kita. Kita tambahkan kalau bisa, sebisa kita. Itu yang pertama, sholat. Yang kedua, puasanya. Yang udah jelas, puasanya dibenerin. Kalau bisa jangan hanya puasa makan dan minum toh. Nah, termasuk puasa meliburkan semua yang kita lakukan itu, libur maksiatnya libur semua. Jangan mulutnya direm, hanya yang baik-baik saja. Tangannya juga, WA-nya, yang share ke grup-grupnya yang baik-baik saja. Kalau nggak baik ya udah mendingan diam saja. Kalau bikin tulisan yang bagus sekalian, yang mencerahkan begitu. Itu ibadah, berarti tangannya ikut ibadah, pikirannya ikut ibadah. Jadi bukan hanya menahan lapar dan dahaganya saja, tapi juga aktivitas kita itu diarahkan yang positif. Nah, itu baru nanti bisa menang. Nah, ditambah lagi tilawah Al-Quran. Nah, ini ya kita mengingatkan semuanya ya. Jadi jangan lupa yang sudah kita lakukan kira-kira di Ramadan ini sudah berapa juz, sudah berapa banyak tadarus kita, karena bulan Ramadan itu tadi dibacakan oleh Pak Ustadz, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, Rasulullah saja kalau malam-malam Ramadan itu ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi tadarus, gitu. Nabi juga baca Al-Quran, hanya yang nyimak malaikat Jibril, karena keutamaan Ramadan. Nah, termasuk Al-Quran yang dicetak jadi 30 juz. Kenapa? Apa di masa Nabi ada nggak Al-Quran jadi 30 juz? Kan belum ada. Dibukukan saja belum. Nah, munculnya istilah juz itu begitu Al-Quran sudah dicetak, sudah diperbanyak,
banyak kemudian inisiatif. Bagaimana kalau dibagi jadi 30 bagian, biar kalau nanti di Ramadan itu 30 hari, satu hari satu juz, selesai itu satu Al-Quran 1 bulan. Maka kemudian dicetaklah Al-Quran dengan dibagi jadi 30 juz. Juz itu kan artinya bagian. Nah, jadi makanya bagiannya sama. Lembarannya sama dari juz 1 sampai juz 30 itu kurang lebih sama isinya segitu. Itu untuk memudahkan kita biar Ramadan itu kita bisa nambah tadarusnya. Begitu. Nah, nanti ditambah lagi sedekahnya. Jadi kalau zakat udah pasti ya, zakat itu kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, hanya kemudian boleh ditambah yang lebih akan menambah nilai ibadah kita. Nah, yang sunnah, yang wajib bukan berarti tanpa pahala, yang dilakukan wajib juga berpahala. Tetapi untuk menambah kualitas pasti akan lebih banyak yang sunnah untuk memperbanyak pahalanya. Dengan cara apa? Bersedekah. Nah, sedekah kita yang bisa kita lakukan di Ramadan juga banyak. Dari mulai memberi makan orang yang berbuka puasa, dapat pahala kita ngasih makan orang yang puasa, begitu dia batal puasanya, pahalanya kita dapat juga. Dia juga nggak kurang pahalanya. Kita yang ngasih dapat pahala. Nah, itu kan berarti kesempatan Allah dengan Ramadan itu biar kita memperbanyak amal ibadah itu dengan memberi makan orang yang berbuka puasa, dengan sedekah yang lain. Karena nilai sedekah di bulan Ramadan juga lebih tinggi daripada hanya sekedar seperti hari-hari biasa. Nilainya lebih besar sedekah kita di bulan suci Ramadan. Jadi itu dari sekian banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan yang mulia. Dengan cara kita aktif bergerak. Jadi jangan pasif. Jadi Ramadan itu jangan dimaknai sebagai bulan di mana kita menahan hanya dari rasa lapar dan haus. Tetapi juga bulan di mana kita harusnya beraktivitas. Agar kita nanti bisa memenangkan Ramadan ini. Jadi agar Ramadan itu setelah menang, kita nanti menjadi manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita nanti takwa kita tidak menjadi hal yang berat untuk kita lakukan kebaikan. Jadi, kalau orang yang bertakwa pasti nilainya positif terus. Sehingga kebaikan itu tidak lagi menjadi beban untuk orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi udah jadi habit, sudah jadi akhlak keseharian orang-orang yang bertakwa itu isinya dengan kebaikan. Itulah sesungguhnya kemenangan yang bisa kita upayakan agar Ramadan ini betul-betul kita menangkan dalam upaya kita untuk mengalahkan tadi ada hawa nafsu, ada naluri kita secara manusiawi yang kadangkala menjurus kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Dan sebaliknya, potensi yang ada, yang kita miliki itu menjadi bekal untuk kita lebih bersemangat. Dengan ketakwaan yang kita peroleh nanti di bulan Ramadan akan menjadi habit kita dalam keseharian kita setelah nanti kita selepas Ramadan, kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang dengan habit yang baik tadi, dengan nilai-nilai ketakwaan yang semakin lebih unggul lagi dibanding fujurnya tadi. Takwanya lebih tinggi, lebih dipompa lagi agar yang potensi negatifnya tersingkir dengan sendirinya. Demikian ini yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ngalor ngidul karena ini menyangkut waktu biar bisa mengantarkan kawan-kawan semua lebih dekat ke waktu buka puasa. Jadi kalau di Jepang berapa menit lagi? Masih sekitar 45 menit lagi. Oh, oke. Ya, itu dulu yang saya sampaikan. Barangkali nanti bisa dilanjutkan kalau ada pertanyaan, kalau ada. Ya, silakan saya serahkan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak
Pak Taufik, Ustadz Taufik atas siraman rohaninya yang sejuk, yang walaupun ngalor ngidul tapi itu manfaatnya luas, karena kalau misalkan saat kita ngomong satu tema yang terlalu fokus itu malah biasanya apa yang kita dapat sedikit, tetapi kalau katanya tadi ngalor ngidul malah membuat wacana kita menjadi lebih lebar, seperti itu menurut saya. Nah, bagi para pendengar, teman-teman Muslim Osaka, apabila ada pertanyaan bisa langsung menyalakan mic, bisa bertanya secara langsung, atau misalkan istilahnya sungkan untuk menyalakan mic atau menyalakan kamera, bisa juga melalui chat ke Zoom, atau juga dipersilahkan biasanya chat privat dengan saya di line itu juga bisa. Jadi ada banyak cara untuk bertanya. Silakan. Alhamdulillah ini ada satu pertanyaan masuk ke kontak saya. Ini tentang zakat fitrah, Ustadz. Ya. Kebetulan kami ini kan tinggal di Jepang. Nah, menurut pendapat Ustadz itu lebih afdol kita membayar zakat fitrahnya itu di negeri tempat kita tinggal, yaitu sekarang di Jepang, atau kita titipkan ke saudara atau rekan atau sahabat kita yang ada di Indonesia. Seperti itu, ini pertanyaan pertama. Terima kasih. Langsung dijawab saja ya. Nggih. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang lain. Oke, pertanyaan tadi, kalau zakat fitrah itu boleh kan dikeluarkan dari awal Ramadan, boleh. Hanya afdolnya makin dekat ke akhir, karena asalnya kewajiban membayar zakat fitrah itu kan setelah selesai Ramadan, selesai puasanya di hari terakhir, kemudian sampai mendekati sholat. Gitu. Tukhadu li fuqaraihim, min aghniyaihim ila fuqaraihim. Nah, jadi kalau dalam bahasa kita, hadis yang menunjukkan memberi, kalau dulu kan so'an min syairin atau so'an min tamrin, satu sok, satu wadah. Nah, ada wadah di zaman Nabi itu namanya satu sok. Min syairin dari gandum, atau min tamrin atau bentuknya dari korma. Itu kan berarti dipahaminya dikiaskan dengan makanan pokok, futul bilad, jadi makanan pokok di satu negeri yang diambil dari orang yang kayaknya. Untuk yang fakir itu kalau secara umum zakat yang dipahami kan demikian, hanya untuk zakat fitrah itu lebih spesifik sebenarnya untuk yang miskin, yang tidak punya sesuatu yang bisa dinikmati pada hari Lebaran, kan begitu. Bisa jadi orang yang fakir itu masih sempat dia bayar zakat, karena zakat fitrah itu kan wajib bagi siapapun yang punya makan hari itu dan hari besok, ya kan. Nah, jadi mungkin dia miskin tapi dia punya, kalau sekedar beras mah dia punya untuk sekedar bayar. Kalau di Indonesia kan sekitar 40 atau 50 ribu itu dia punya gitu. Tapi dia termasuk kategori miskin, sehingga dia juga setelah dia bayar zakat bisa jadi nanti ada yang ngirimin pembagian zakat ke dirinya, boleh kalau memang dia masih fakir. Tapi kalau dia bukan fakir, bukan miskin, ya sudah, jangan diterima itu. Maka kemudian dipahami oleh para ulama, zakat fitrah itu lebih tepat kalau sekiranya kita tahu persis di kanan kiri kita ada orang yang tidak bisa berlebaran dengan makan sekalipun tidak bisa, maka kita berikan langsung kepada yang kita ketahui. Begitu. Kalau kita tahu ada yang
kita bisa berikan langsung kepada mustahiknya ketika itu. Kalau kita paham gitu kan. Nah, hanya kemudian untuk tahu persis keadaan mana yang fakir, mana yang miskin di kanan kiri kita kan perlu sesuatu yang harus memastikan gitu kan. Dan kadangkala satu wilayah itu karena orang miskinnya bisa jadi sedikit, lebih banyak orang kaya, atau nanti sementara di wilayah yang lain isinya orang miskin doang, kayanya nggak ada. Nah, begitu. Jadi bisa jadi orang miskin di satu tempat dia kebagian banyak zakat, sementara orang miskin di tempat lain sama sekali tidak ada yang ngirim ke situ. Nah, disitulah maka kemudian fungsinya amilin untuk bisa mendistribusikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Jadi tergantung bagaimana kita bisa melihat kondisi, gitu ya. Kalau kita mungkin kalau di kampung, kalau saya tinggal kebetulan di kampung. Kalau di kampung kan tiap hari kita tahu mana yang butuh dikasih karena dia fakir miskin, mana yang aman-aman saja kan. Tapi kalau kira-kira tinggalnya di wilayah yang secara umum itu isinya orang mampu, kita mau kemana? Takut tidak sampai, ya kita cari amil yang betul-betul bisa dipercaya. Gitu. Karena nanti ada kaitannya dengan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh swasta. Begitu pula di Indonesia kan, dibenarkan juga amil itu dari unsur masyarakat. Sebagaimana yang dompet apa lakukan itu karena kewenangan itu sudah diberikan oleh negara kepada lembaga yang sudah melalui proses ada aturannya tersendiri untuk menjadi lembaga amil zakat. Nah, kalau di nasional yang di pemerintah kan namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Itu dari tingkat pusat sampai ke kabupaten kota sekarang namanya Basnas juga. Nah, sementara negara juga memberikan kewenangan kepada pihak swasta. Asal sesuai dengan ketentuan, dia bisa menjadi lembaga amil zakat. Tentu dengan pelaporan dan akuntabilitas yang tidak boleh ditinggalkan, karena unsur kepercayaan masyarakat kan nomor satu. Jangan sampai kemudian memberikan atau menitipkan zakat tetapi tidak yakin kalau zakatnya sampai. Begitu. Jadi silakan, kalau di Jepang kira-kira ketemu nggak yang jangan-jangan di sana isinya orang kaya semuanya, Mas Enggar? Sepertinya yang mahasiswa ini termasuk yang nggak kaya, Ustaz. Oh, Tapi kebanyakan kalau di Jepang insya Allah semuanya berkecukupan seperti itu. Oh, iya. Ya. Ya demikian, kalau sekiranya berkecukupan ya bisa dititipkan saja begitu, karena akan sulit nyari-nyari begitu, repot nanti jadinya, tidak efektif malah. Ya. Demikian pertanyaannya. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, ini ada lagi yang bertanya tentang, jadi pernah mendengar bahwa ada entah itu hadis, entah itu apa, yang dilarang tidur setelah sholat subuh. Nah, kemudian kalau kita berada di Jepang, itu kan biasanya kita bangun itu antara jam 2 sampai jam 3 pagi untuk menyiapkan sahur. Kemudian biasanya sholat tarawihnya antara jam 9 sampai jam 10. Artinya kalau malam jam tidurnya itu sedikit. Nah, ini kebanyakan teman-teman ini memanfaatkan setelah subuh untuk tidur karena siangnya harus aktivitas ke kampus atau yang bekerja ya harus bekerja. Kan kalau di sini istilahnya bosnya nggak peduli dia puasa atau tidak karena orang sini tidak mengenal puasa kan seperti itu. Nah, apakah tidak apa-apa kalau kita tidur setelah sholat subuh itu? Ya. Saya juga sama waktu di Beijing juga gitu kan.
Ini selesai terawih jam 11 baru selesai terawih itu. Baru pulang ke penginapan, tahu-tahu udah sebentar lagi subuh. Jadi mepet. Jadi kadang tidak tidur setelah terawih, nunggu subuh dulu baru tidur ya. Mungkin begitu kali ya. Ya, ya. Ya, yang disebut tadi makruh. Makruh tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Jadi itu termasuk yang menyebabkan kefakiran. Kefakiran itu tidur setelah subuh dan tidur setelah asar. Menyebabkan kefakiran. Menyebabkan kefakiran itu bisa jadi karena kesempatan untuk mencari rezeki ternyata dia masih tidur. Bahkan mungkin nanti bablas tidurnya. Jadi kalau dari sisi mungkin geografis negara tertentu di mana keadaannya malamnya lebih sebentar daripada siang, apalagi Ramadan secara spesial gitu ya, ada waktu sahur, ada waktu tarawih, ternyata mungkin pasnya habis subuh baru tidur gitu ya. Saya kira tidak apa-apa gitu. Itu kan sudah kebutuhan mata ya. Karena tidur sebentar juga pusing juga kan. Jadi sama-sama ini kalau di Indonesia negara yang relatif normal gitu kan, tidur setelah subuh itu memang pusing gitu. Jadi pusing itu begitu bangun bukan fresh tapi malah kadang mimpinya juga nggak enak kan, tidur habis subuh itu mimpinya ngalor ngidul, nanti malah bikin capek sendiri, nggak nyambung mimpinya, itu bikin pikiran nggak fresh. Itu jadi dari sisi agama disebutnya makruh, dari sisi psikolog itu dianggap bahwa tidak membuat seseorang itu fresh untuk bekerja kalau habis subuh dilanjut tidur. Harusnya habis subuh langsung siap-siap kalau sekiranya dalam keadaan normal. Saya kira kalau dalam keadaan tertentu seperti tadi tuh waktu malam yang terlalu pendek yang masih bisa ditolerir. Yang penting semangatnya bahwa untuk mencari rezeki jangan sampai ditinggalin, dan bagaimana caranya biar kita tetap fresh, gitu kan? Bisa beraktivitas, bisa kuliah, bisa bekerja, walaupun tadi tuh setelah tidur. Nah, justru kalau nggak tidur nanti kan malah nggak maksimal dia ya. Bisa jadi nanti nyampe kantor, nyampe kampus malah tidur. Ya, jadi bisa jadi tidak apa-apa. Tidur dulu habis subuh. Kalau sekiranya tidak bisa digeser karena kesulitan di wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Begitu Mas Enggan. Alhamdulillah, terima kasih. Barangkali dari teman-teman mau menyalakan mic untuk bertanya. Kalau saya cek di pesan ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sehingga barangkali untuk pertemuan kali ini bisa kita akhiri sampai ini aja, Ustadz. Nah, karena sudah di penghujung acara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Taufik Mahmud dan juga pada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di pengajian ini, ataupun nanti yang belum bisa bergabung karena pengajian ini kita rekam, maka bisa didengarkan untuk kemudian hari. Untuk itu, untuk penutup acara saya mohon untuk Ustadz Mahmud berkenan untuk menutup dengan doa. Kami persilahkan Ustadz. Mari kita baca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya, keluarga kita, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keadaan pandemi ini segera pulih kembali, atau setidaknya new normal bisa berjalan dengan baik, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan lebih terarah. Yang sedang studi mudah-mudahan tadinya cepat selesai,
sesuai dengan harapan, dengan hasil yang terbaik. Dan kita doakan pula untuk saudara-saudara kita mungkin yang sakit, yang hari ini tidak bisa berpuasa, yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan pula untuk saudara-saudara kita khususnya di Indonesia, ada tragedi KRI Nanggala yang sampai detik ini belum diketemukan, karena kemungkinannya malah mungkin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan rahmat dan kucuran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang masih bisa diselamatkan, mudah-mudahan mereka bisa diselamatkan. Tapi jika pun mereka semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang syahid, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di alam dunianya dan juga di alam akhiratnya, di alam barzahnya sana, dikusuri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala dini wa ala kulli niyatin salihah. Ala baratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian saya atas nama pribadi menyampaikan terima kasih atas kesempatan silaturahmi ini dan mohon dimaafkan kalau ada yang salah, ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti saya bisa nyusul ke Osaka. Dengar-dengar ada masjid baru yang sedang dibangun di sana. Masjid baru sepertinya yang ada sepertinya Mas Nurman Sidik ini tahu ini. Ya, ada Masjid Indonesia yang insya Allah akan dibangun, terus ada juga masjid yang sudah lama tapi memang akan diperluas insya Allah. Mohon doanya juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu langsung ya. Amin insya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat semuanya, lancar puasanya, lancar pula studinya, sampai lulus, sampai sukses nanti kembali ke tanah air atau mungkin betah di sana juga nggak apa-apa. Yang penting sukses semuanya. Ya. Baik, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.